Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perancangan sistem secara terinci. Baik, perancangan sistem sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bahwa perancangan sistem itu terdiri dari dua, yaitu perancangan sistem secara global dan perancangan sistem secara terinci. Untuk perancangan sistem secara global, itu artinya kita melakukan perancangan sistem secara menyeluruh atau global, di mana itu terdiri dari pembuatan atau perancangan ASI, aliran sistem informasi, kemudian pembuatan atau perancangan konteks diagram, kemudian perancangan dari normalisasi, kemudian perancangan dari data flow diagram, dan perancangan dari entity relationship diagram atau IRD. Itu merupakan perancangan sistem secara global. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat perancangan sistem secara terinci. Karena tadi ada dua ya pembagiannya ya, perancangan sistem secara global dan perancangan sistem secara terinci. Baiklah, untuk perancangan sistem secara terinci ini di sini terdiri dari tiga, yaitu terdiri dari design input, design output, dan design file. Oke, jadi dikatakan dia perancangan, berarti kita melakukan pendesainan atau kita melakukan perancangan. Jadi kita rancang, nanti kita akan membuat sistemnya atau membuat programnya, inputnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa, dan kemudian database-database yang berhubungan itu nanti akan seperti apa, kemudian terdiri dari atributnya apa saja, dan tipe-tipe datanya apa, dan kemudian berapa size-nya, seperti itu. Nah, sama hampir mirip dengan kita membuat sistem membuat program di dalam Microsoft Access ya. Berarti kita mendefinisikan tentang tabel. Nah, itu hampir mirip dengan design file. Jadi design file ini di sini nanti mendefinisikan tabel yang akan dibuat. Oke, di sini kita bahas yang pertama, yaitu design input. Design input ini adalah kita mendesain sebagai seorang programmer atau seorang desainer, kita mendesain dulu inputnya akan seperti apa, berapa buah inputnya. Untuk mendesain input ini biasanya kita berpatokan kepada tabel yang terbentuk. Jadi untuk pembuatan desain input ini, tabel-tabel yang terbentuk itu apa saja? Nah, karena kita sudah pelajari sebelumnya, itu adalah ada 5 tabel ya. Ada tabel user, ada tabel departemen, ada tabel request, ada tabel barang, dan ada tabel detail request. Ada 5 tabel. Kemudian artinya seperti ini ya, artinya desain input kita ini akan memasukkan input ke dalam tabel-tabel tadi. Jika ada 5 tabel, bisa jadi Anda membuat desain inputnya 5. Bisa jadi nanti Anda membuat inputnya cuma 4 ya. Jadi antara request dengan detail requestnya digabung, tetapi pada saat penyimpanan dia menyimpan ke tabelnya masing-masing. Untuk menyimpan request dia menyimpan ke tabel request, untuk detail request dia menyimpan ke tabel detail request. Itu nggak apa-apa, bisa ya. Jadi nggak mesti harus 5 tabel, 5 pula inputnya. Itu artinya mau benar, tapi kalau mau digabung satu form untuk menyimpan kedua tabel yang berbeda itu boleh, nggak masalah ya. Jadi itu tergantung kita sebagai seorang desainernya maunya seperti apa. Baik, coba kita perhatikan dulu ya desain input kita di sini. Desain input kita ada 5. Jadi Ibu membuat yang standar aja sesuai dengan tabel-tabel yang ada ya. Jadi di sini untuk desain input coba kamu perhatikan. Di sini ada headernya ya. Header itu artinya ada kepala dari desain input kita. Ini tentang input apa, seperti itu ya. Ini formnya, kita rancang formnya. Mau rancang formnya ada logonya, kemudian ada nama tempat perusahaan ya, kemudian ada alamat, pokoknya yang detail tentang informasi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang jelas jangan lupa di sini input data user ya. Jadi itu buat headernya untuk lebih jelasnya. Jadi jangan hanya cuma nama perusahaan saja, tapi tidak dibuatkan apa nama inputnya. Nah, kemudian desain input ini
kita mengambil data semua dari tabel. Tabel-tabel yang terjadi tentunya berasal dari normalisasi. Nah, di dalam normalisasi untuk input data user di sini cuma ada 3 atribut atau 3 field ya. Ada bed, ada nama user, dan ada kode departemen. Nah, jadi cuma ada 3 atribut atau 3 field. Nah, jadi kita juga harus menginputkannya ke 3 atribut tadi atau ke 3 field tadi. Nah, kenapa ada nama departemen di sini? Di sini kan Ibu arsir. Di arsir itu artinya dia hanya di sini artinya dia hanya memanggil nama saja. Nah, di sini Ibu buat ada segitiga ya. Ibu anggapkan kode departemen ini adalah sebagai combo box saja. Jadi tinggal mengambil. Jadi di sini muncul nama departemennya karena kode departemen mungkin bisa jadi operator yang menginputkan nggak hafal semua ya kode departemen karena angka-angka. Jadi muncul namanya di sini untuk memudahkan saja. Kalau nggak dibuat ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi untuk memudahkan kita saja untuk mengambil data dari departemen. Ini nama departemen dapat dari mana? Karena kita sudah menginputkan data departemen sebelumnya di sini ya. Sehingga yang kita inputkan muncul di sini. Kita inputkan baru di input data departemen, kita inputkan baru 5 departemen. Jadi yang muncul di data user cukup 5 departemen saja. Jadi nggak lebih nggak kurang karena sesuai dengan data inputan di tabel masternya, yaitu master departemennya. Tadi ada 5 contohnya. Nah, jadi di sini di dalam desain input ini artinya kita mendesain bentuknya nanti seperti apa form yang mau kita bangun. Nah, untuk form yang kita bangun ini contohnya ada aksinya ya, ada aksinya, ada add, ada save, ada edit, ada delete, ada exit. Ya, ini aksi standar aja yang digunakan dalam input data di dalam form ya. Kemudian di sini ada bed. Nah, ada tulisan X dalam kurung 4. Ada nama user X dalam kurung 30. Ada kode departemen X dalam kurung 2. Nah, itu apa maksudnya ya? Nah, baik, kita bahas di sini. X itu artinya dia menyimpan tipe data karakter ya. Jadi kita mengumpamakan X itu adalah tipe datanya karakter. Kalau number nanti kita ganti dengan 9 ya. Nah, jadi X itu adalah tipe data karakter. Jadi di sini tipe data karakter yang kita gunakan yang di bed menyimpan tipe data karakter dalam kurung 4 ini artinya size yang disediakan adalah 4 digit. Nah, seperti itu. Nama user, tipe data yang disimpan dalam bentuk karakter X ya kita buat, kemudian menyimpan 30 digit panjangnya. Kode departemen menyimpan tipe data karakter juga menyimpan 2 digit ya. Nah, kemudian kode departemen di sini juga harus sama dengan kode departemen di input departemen. Kenapa harus sama? Karena di sini penyimpanan datanya dalam bentuk karakter tapi menyimpan 2, di sini juga harus sama ya, karena dia memiliki atributnya sama. Seperti itu. Nama departemen di sini X20, berarti dia menyimpan tipe data dalam bentuk karakter tapi panjangnya 20 digit seperti itu ya. Nah, jadi itu maksud dari penggunaan desain seperti ini. Inilah dikatakan desain ya. Jadi kita nanti mendesain supaya nanti programmernya juga atau kamu sebagai seorang programmer juga paham dan mengerti bahwa bed ini berarti tipe datanya karakter, panjangnya 4, nama user tipe datanya karakter, panjangnya 30. Jadi mengerti dan paham tentang sistem yang dibangun dan bagaimana nanti mengaplikasikannya ke dalam sebuah bahasa pemrograman dan ke dalam database seperti itu. Kemudian input data departemen juga sama aksinya ya. Ada add, save, edit, delete, exit, itu aksi standar saja. Nanti kalau kamu mau menambahkan misalnya pencarian data ya, boleh, terserah letakkan di mana ya. Jadi itu terserah kita sebagai seorang desainer atau programmer ya maunya seperti apa. Kemudian ada input data barang ya. Jadi input data barang juga ini data-data kode barang item jenis ini diambil semuanya dari tabel yang terjadi di dalam normalisasi. Jadi semuanya erat hubungannya ke dalam normalisasi ya.
Jadi artinya berapa atribut yang disimpan di dalam tabel, sebuah tabel dalam normalisasi, berarti inputannya juga harus sebanyak itu. Misalnya dalam input data barang di sini yang ada atribut di dalam tabel barang itu adalah ada 3. Berarti kamu juga harus menginputkan 3 atribut untuk menyimpankan datanya tadi ke dalam tabel barang yang juga menyimpan atau menerima 3 inputan datanya seperti itu. Untuk pembuatan ini combo box, ini enggak, itu terserah ya. Kalau di sini combo box Ibu buatkan untuk memudahkan pencarian, boleh, atau untuk membuat nilai yang suatu yang pasti, misalnya jenis di sini ya, jenisnya jenis apa. Di sini kode barang item jenis, misalnya jenisnya safety misalnya ya. Kemudian jenisnya ATK misalnya, itu kan hal yang jelas. Atau jenis kelamin misalnya, itu juga jelas ya. Jenis kelamin contohnya laki-laki, perempuan misalnya, itu jelas, boleh menggunakan combo box. Tapi kalau jumlah itu nggak bisa kita menggunakan combo box karena jumlah bisa berubah-ubah seperti itu. Kemudian desain input form request. Untuk form request juga ini ya, kita juga mengambil data dari tabel request dan kemudian ada tambahannya. Untuk format tanggal di sini kita menggunakan format ini ya, day, month, year, DD, MM, YYYY seperti itu ya, itu untuk format tanggal. Untuk bed, nah bed di sini saya membuatkan combo box, nggak buat combo box juga nggak masalah ya, untuk inputkan sendiri pakai text box saja boleh, tapi untuk memudahkan pakai combo box juga boleh. Tampilkan nama usernya. Usernya ini artinya di sini dia nggak bisa diotak-atik ya, di sini artinya datanya itu nggak bisa di delete atau dikurangi, nggak bisa. Di sini artinya hanya menampilkan namanya saja. Dari mana ini? Diambil dari tabel user. Karena tadi tabel user sudah diinputkan sehingga nanti mencari. Karena nggak semua operator nggak semuanya hafal nomor bed ini untuk usernya siapa, nomor bed ini usernya siapa. Jadi memudahkan saja. Jadi ini artinya nggak masuk ke dalam penyimpanan ya. Itu maksudnya yang nggak ada di dalam tabel. Di dalam tabel request ada nama user, nggak ada. Tapi nama user hanya ada di tabel user saja. Tapi untuk memudahkan pencarian di dalam form boleh tampilkan namanya karena mereka saling, tabel ini atau entity ini saling berhubungan. Nah, kemudian tabel kita membuat berikutnya desain input detail request. Untuk detail request seperti ini, di sini, nah ada satu lagi perbedaan, yaitu di sini ada 9 ya, 9 dalam kurung 8. 9 berarti jumlah. 9 ini artinya dia menyimpan tipe data dalam bentuk angka atau number. Kemudian size yang ditampungnya itu adalah 8 digit seperti itu. 8 digit itu banyak ya. 1 juta itu sudah 7 digit ya. Nolnya 6, kemudian tambah 1 di depannya itu 7 digit. 8 digit berarti artinya sudah sampai ke nilai 99.999.000. Nah, seperti itulah ya. Nah, itu sampai maksimal batasnya. Artinya ada 8 digit penyimpanan untuk size dari jumlahnya. Nah, kemudian di sini item. Item ini tidak ada di form request, cuman dimunculkan di sini karena mereka saling berhubungan. Boleh, bisa ya, nggak masalah. Tapi yang disimpan di dalam form request, detail request saja hanya nomor request, kode barang dan jumlah. Ya. Misalnya kamu mau nampilkan nomor request di sini, saya mau nampilkan Bu tanggalnya Bu di sini, tanggal requestnya itu tanggal berapa sih gitu ya. Boleh, tampilkanlah di sini. Berarti kamu mengambilnya kemana nanti ke tabel request ya, tanggal requestnya tampilkan di sini. Jadi pada saat diinputkan nomor request, otomatis tanggal requestnya muncul ya, untuk memudahkan dalam mengingat bagi operatornya. Oke, nggak masalah ya. Kode barang dientrikan di sini ya. Di sini Bu nggak pakai combo box, cuman mengentrikan barang aja. Muncul nama barangnya di sebelah. Muncul ini bukan karena dia disimpan ya, tapi karena memang otomatis dia sudah berhubungan, jadi bisa seperti itu ya. Nah, jadi aksinya juga sama semuanya, ada add, ada save, ada edit, ada delete. Nah, itulah bentuk desain input dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu dari permintaan data barang sebelumnya ya.
Baik, kita masuk ke desain terinci berikutnya, yaitu desain output. Nah, ini bentuk desain output. Nah, untuk membuat desain output ini terserah dari si yang punya ya, terserah dari yang terserah dari yang ini yang memiliki sistem atau yang menjalankan sistem tersebut. Mereka maunya berapa output? Oh, saya maunya cuman outputnya dalam bentuk ini aja deh, kwitansi saja misalnya. Oke, kita membuat output sesuai dengan berdasarkan permintaan dari user. Untuk desain output seperti ini, untuk merancangnya itu nggak mesti harus berdasarkan normalisasi, terserah, karena itu sesuai dengan permintaan user. Jadi untuk membuat desain output ini, nah di sini contohnya ibu membuat desain output data user. Nah, usernya ibu buat, jadi nanti pada saat ada permintaan output dari pimpinan, siapa-siapa aja usernya katanya ya, siapa karyawannya, jadi ibu buatkan seperti ini, ada badge-nya, ada nama user, ada kode departemen, ada departemennya. Jadi ini diambil dari mana? Ini diambil dari berbagai tabel yang ada, 5 buah tabel tadi, terserah, ambillah dari 5 buah tabel tadi, comot-comot aja atributnya maunya yang mana ya, tapi disesuaikan juga dengan permintaan user. Nah, di sini artinya kita tetap mengambil ya bed, di sini disimpan dalam tipe data karakter, di sini ada X dan digitnya paling banyak di sini adalah 4 digit. Di sini Ibu buat Z seperti itu, artinya sampai pun terakhir atau sampai ke bawah dia tetap akan menyimpan tipe datanya sama ya, karakter, dan digitnya sebanyak 4 digit. Size-nya sebanyak 4 digit. Begitu juga yang lainnya seperti ini ya. Departemen di sini tetap menyimpan data karakter sebanyak 20 digit sampai nanti hasilnya di bawah juga tetap sama, karakter 20 digit. Inilah dikatakan desain ya. Desain artinya kita mendesain, merancang, merancang seperti apa bentuk report atau laporannya. Kemudian di sini kita tambahkan ada duri, kemudian terserah ya di mana letak ininya nanti tempat perusahaannya. Kemudian dibuatkan tanggal pada saat laporan dikeluarkan seperti itu, dan dibuatkan siapa nama pimpinannya ya. Nah, di sini Ibu membuatkan ada outputnya user, departemen, kemudian output data barang, output form request, dan outputnya salah satu lagi Ibu buat kwitansi per user ya. Kemudian satu lagi kwitansi per user itu aja. Jadi di sini outputnya terserah mau berapa banyaknya ya, sesuai dengan permintaan user. Kalau mau dibuat berdasarkan banyaknya tabelnya ada 5, saya juga mau outputnya 5 Bu, nggak masalah ya. Tapi buatlah salah satu output yang spesifik ya, yang spesifik itu contohnya Ibu membuat output spesifik yaitu dalam bentuk kwitansi ya. Nah, jadi si accounting nggak perlu lagi dia ini ya, mengeluarkan kwitansi dalam bentuk cetak ya, dia juga bisa mengeluarkan kwitansi mengeluarkan kwitansi dalam bentuk tulisan maksudnya ya. Jadi dia bisa langsung setelah menginputkan data user, data barang, kemudian data request, jadi dia bisa mencetak kwitansi secara otomatis seperti itu ya. Ini juga sama desainnya ya, bed itu tetap X4, user X30, total 98 terbilang. Nah, ini juga boleh tambahannya, terserah mau seperti apa bentuk kwitansinya dan tanggal kwitansi dan siapa yang mengeluarkan seperti itu. Kemudian berikutnya kita masuk ke design file ya. Design file ini adalah salah satu bentuk dari desain terinci, di mana desain file ini menggambarkan tabel-tabel yang mau kita bangun, tipenya apa, atributnya apa, panjangnya, size-nya berapa, deskripsinya apa. Nah, ini persis contohnya waktu kita membuat tabel di dalam aplikasi database ya, mata kuliah aplikasi database, yaitu dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini untuk membuat tabel user itu, nah inilah atributnya yang digunakan. Ini tipe datanya. Tadi kita buat X ya, berarti juga dia harus membuat ini ya, harus membuat di sini teks atau short text atau yang lainnya, tapi dia tetap masih karakter. Kemudian panjangnya ini, deskripsinya ini ya. Jadi ini semua
Untuk desain file di sini mengambil datanya berdasarkan normalisasi. Jadi semua data dalam normalisasi itu ada berapa? Ada berapa tabel? Ada 5 tabel. Jadi kita wajib membuatkan desain filenya sebanyak 5 tabel juga, ya. Yaitu tadi terdiri dari desain file user, desain file department, desain file barang, desain file request, dan desain file detail request. Itu harus sesuai dengan banyaknya jumlah tabel. Karena nanti desain file ini yang akan dilihat ya oleh nanti kamu sebagai seorang programmer. Kamu membangun filenya berapa, kemudian dicek ke database-nya kamu apakah benar filenya sesuai dengan apa yang kamu buat di dalam database. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.